oleh Adventus. Silakan. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga dan surga kami ucapkan alhamdulillah Bapa. Ya Bapa, kami mau memulai aktivitas kami berguna ya Bapa. Ya Bapa, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, lindungilah mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami orang berdosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Ya Bapa, hanya ini doa dan putra-Mu Kristus. Amin. Baik, nah, terima kasih untuk anak-anak Adventus yang sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, walau yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak mau tanya dulu, hewan apa yang sering kalian temukan atau jumpai di sekolah ini? Nah, hewan apa? Kupu-kupu. Oke, hewan apa lagi? Kucing. Kucing. Apa lagi? Oke, bagus. Terima kasih. Nah, tadi ada yang bilang tadi kupu-kupu. Kira-kira bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak? Dari Iya, dengan cara bertelur. Oke. Nah, siapa yang pernah melihat ini? Setelah telur itu apa kemudian? Setelah telur? Ular. Nah, siapa yang pernah melihat ular itu? Nah, di mana kalian lihat? Di Nah, di daun-daunan sana. Oke, terima kasih. Turun tangannya. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang daur hidup hewan. Salah satunya tadi yang perlu kita pelajari ya hewan tadi. Salah satunya adalah kupu-kupu. Oke? Nah, tujuan pembelajaran ini supaya kalian mampu untuk mengidentifikasi bagaimana cara atau daur hidup hewan di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini materinya yaitu tentang daur hidup hewan. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan dengan baik ya. Nah, ternyata beda loh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk lebih pahamnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Salah satu daur hidup hewan adalah dengan melakukan metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna biasanya memiliki tahapan dari telur, larva, pupa hingga dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki tahap telur, nimfa, dan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna merupakan hewan yang tidak mengalami fase pertumbuhan pupa atau kepompong selama masa pertumbuhannya. Berikut tahapan metamorfosis pada hewan. Kamu masih bingung dengan istilah ini? Telur, ya, telur merupakan cikal bakal makhluk hidup yang dimiliki ketika betina yang nantinya akan dibuahi pejantan. Nimfa, yaitu hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa. Hewan muda bentuknya menyerupai hewan dewasa disebut nimfa ya anak-anak. Selanjutnya ada larva. Pasti kamu sering dengar kata ini. Larva yaitu hewan muda yang sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Kalau nimfa tadi mirip, kalau larva berbeda ya.
Terus ada pupa, yaitu fase transisi perubahan dari larva menjadi imago. Pupa kita juga sering disebut dengan kepompong. Nah, itu sama dengan pupa ya. Terus selanjutnya imago, yaitu hewan dewasa. Oke, pertama kita akan membahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dikatakan sempurna karena bentuk larva sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya. Jadi ketika waktu masih kecil itu bentuknya sangat berbeda dengan ketika hewan tersebut sudah dewasa ya. Makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Tahapan yang dilalui metamorfosis sempurna ada 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa atau nimfa, dan imago. Contoh metamorfosis sempurna diantaranya katak, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan lain-lain. Supaya kamu lebih paham, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Pertama, dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya kamu lihat di dedaunan ya. Dan biasanya yang ada telur kupu-kupunya itu dedaunan yang banyak ularnya. Benar nggak? Nah, dari telur ini berubah menjadi larva. Bentuknya seperti ulat ya kalau larva pada kupu-kupu ya. Nah, larva ini akan mengalami proses menjadi pupa atau kepompong ya. Nah, selanjutnya pupa ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Nah, kupu-kupu ini ketika dewasa akan bertelur lagi dan seterusnya. Terus yang kedua, kita akan belajar metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi kita belajar metamorfosis sempurna, sekarang metamorfosis tidak sempurna. Ayo fokuskan pikiran kalian ya, supaya tidak tertukar-tukar. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna pada serangga hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh sama ketika kecil sampai dewasa. Yang membedakan adalah pertumbuhan sebagian tubuh hewan tersebut. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu pada walang. Walang itu belalang ya, kepik, waterfly, rayap, kutu daun, jangkrik, capung, dan lain-lain. Jadi kalau metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami fase yang namanya pupa atau kepompong. Oke? Supaya lebih paham, perhatikan gambar tersebut ya. Nah, ini adalah proses metamorfosis tidak sempurna pada capung. Pada capung diawali dengan telur, terus langsung berubah menjadi nimfa dan menjadi imago atau capung dewasa. Selanjutnya capung dewasa bertelur. Nah, ketika nimfa dan imago bentuknya hampir sama ya, sama-sama mempunyai 6 kaki. Cuma ketika dewasa, si capung mengalami pertumbuhan sayap. Nah, seketika nimfa sayapnya belum ada. Lalu ketika dewasa akan tumbuh sayap. Nah, metamorfosis pada capung ini tidak ada fase pupanya ya atau kepompongnya ya, sehingga disebut metamorfosis tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bagaimana? Nah, metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago, seperti pada gambar yang sudah kalian perhatikan tadi. Terus kalau metamorfosis tidak sempurna terdiri dari 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Telur, nimfa, imago, sehingga tidak ada tahap pupa atau kepompong. Bapak mau tanya dulu. Tadi ada 2 jenis metamorfosis, yaitu
untuk sempurna. Kemudian tahapannya di metamorfosis sempurna, apa saja tahapannya? Pupa atau kepompong. Dan setelah pupa baru dewasa atau imago, hewan dewasa atau imago. Itu untuk metamorfosis sempurna. Tadi ada yang pertama tadi kupu-kupu. Bagaimana tahapan atau daunnya kupu-kupu? Itu dimulai dari kemudian kupu-kupu dewasa akan bertelur kembali dan itulah terus berulang-ulang. Itu namanya daur hidup atau siklus. Oke? Selanjutnya nyamuk. Kalau nyamuk apa dimulai dari dan nyamuk dewasa. Oke, sepertinya semuanya sudah bisa ya. Nah, kalau kata oke, berarti sudah mengerti kan? Sudah mengerti metamorfosis? Metamorfosis sempurna. Kemudian yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna tahapannya cuma 3. Kalau metamorfosis sempurna tadi ada 4 kan? Kalau metamorfosis tidak sempurna itu ada 3. Yaitu mulai dari telur, kemudian nimpa itu adalah hewan muda. Kemudian imago atau hewan dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu capung, belalang. Oke, bagus semuanya, luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, berarti kita sudah mengerti. Nah, kesimpulannya tadi, kalau metamorfosis sempurna terdiri dari 4 yaitu telur, larva, dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Oke? Nah, silakan dikerjakan. Ini ada 2 lembar kerja ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Nah, silakan diisi nama kelompoknya. Kemudian anggota kelompoknya.
biak yaitu telur, larva, pupa hingga dewasa. Nama hewan nomor 2, metamorfosis tidak sempurna karena memiliki 3 tahap berkembang biak yaitu telur, belalang muda, belalang dewasa. Nama hewan nomor 3, metamorfosis tidak sempurna karena memiliki 5 tahap berkembang biak yaitu telur, kecoak muda 1, kecoak muda 2, kecoak dewasa 1, kecoak dewasa 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita duduk, apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi? Oke, ya silakan, Mikael. Saya dari kelompok Uranus akan menanggapi kelompok Pluto. Menurut saya pendapat mereka sudah benar seperti yang kami kerjakan. Ya, sudah. Oke, dan tangan untuk Mikael. Kelompok si Mikael jawabannya sudah hampir sama dengan kelompok Pluto. Ada yang lain yang mulai menanggapi lagi? Apakah sama jawabannya? Sama? Tidak, kalian juga sama? Sama. Kalian juga sama? Oke, betul. Oke, silakan dulu. Silakan dulu sekali lagi untuk kelompok Pluto namanya. Kelompok Pluto. Presentasikan hasil diskusi kami. Gambar hewan nomor 1, kupu-kupu, jenis metamorfosis sempurna. Siklus yaitu telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Gambar hewan 2, belalang, jenis metamorfosis tidak sempurna. Siklus yaitu telur, belalang tak bersayap, belalang bersayap, belalang dewasa. Bumi, kelompok Bumi ya. Nah, ada yang mau menanggapi? Ada kelompok lain yang menanggapi? Sudah pas? Oke, nah bagus. Nah, menurut Bapak juga memang sudah luar biasa untuk kelompok Bumi. Bapak kasih jempol 2. Nah, kemarin udah Bapak bilang kita mau membuat papan metamorfosis. Nah, sudah dipersiapkan alatnya? Sudah. Oke, silakan dikeluarkan biar kita kerjakan. Oke, jadi silakan dibuat papan metamorfosisnya ya. Silakan dibuat secantik mungkin. Waktunya hanya 12 menit. Ya. Coba. Oh ya. Ya. Ini dipotong dan ditempel-tempel. Nah ya. Jadi gambar-gambarnya itu dipotong, digunting, kemudian ditempelkan ke papan metamorfosisnya. Yang pertama dibuat dulu nama produknya itu, yaitu papan metamorfosis. Kemudian bagi dua dia nanti, satu untuk metamorfosis sempurna, satu lagi untuk metamorfosis tidak sempurna. Oke, silakan. Nah, untuk setiap gambar buat penjelasannya.
ada. Jadi keterangan mana belum ada kan? Telurnya nggak ada keterangan telur, nggak ada keterangan ulat, keterangan pupa, keterangan kupu-kupunya ya. Nah nanti itu jadi untuk diperbaiki lagi ya. Oke, silakan dulu kelompok 1. Sempurna. Telur kata berubah menjadi berudu. Setelah berudu menjadi berudu berkaki. Setelah itu menjadi kata kuda. Lalu kata kuda menjadi kata dewasa. Dan kata dewasa pun bertelur kembali. Metamorfosis tidak sempurna. Telur kata menjadi telur kecoa menjadi kecoa muda, lalu menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa lalu bertelur kembali. Oke. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Oh iya, itu bukan telur katak, tapi telur kecoa. Makanya saya bilang tadi, dari awal saya bilang, sebelumnya juga, itu dibuat keterangan gambarnya. Nah ini juga belum semua dibuat keterangan, makanya kalian jadi bingung mempresentasikannya. Oke. Karena udah siap, oke? Berarti semuanya udah bisa membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak? Metamorfosis tidak sempurna. Sekarang, jadi kita simpulkan dulu pembelajaran kita ya. Yang pertama tadi ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna Dan tidak dan sempurna. tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdiri dari berapa tahap? Yaitu dewasa atau imago. Kemudian metamorfosis tidak sempurna terdiri dari berapa tahap? Yaitu telur, nimfa atau hewan muda, kemudian imago atau hewan ya. Contoh hewan yang memiliki metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Contoh hewan yang tidak memiliki metamorfosis tidak sempurna. Kecoa, jangkrik, tabung, ya, kutu daun, kepi, belalang juga. Ini ada lembar evaluasi. Silakan dikerjakannya.
kita harus melestarikan lingkungan dan hewan yang ada di lingkungan tersebut ya. Kalau